Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarto Slamet dari UT Semarang, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan gagasan bagaimana cara untuk menghadapi informasi atau berita hoax di media sosial di masa pandemi ini. Tonton terus sampai selesai agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi yang baik dan bisa disampaikan nanti ke teman-teman dan bermanfaat. Berbicara mengenai berita hoax, banyak sekali informasi berita-berita bohong yang sangat menyesatkan masyarakat awam. Bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, sebelum menghadapinya, sebelum kita melawannya, kita harus mengetahui, mengidentifikasi apakah ini berita hoax, apakah ini berita fakta atau berita benar. Nah, contoh-contoh informasi hoax atau berita hoax seperti ini. Beredar sebuah potongan video berbahasa asing yang mengklaim bahwa orang yang telah di-swab tes COVID-19 tanpa sadar telah divaksinasi karena vaksin COVID-19 sudah disamarkan dalam bentuk swab test. Faktanya, para ahli medis dan WHO juga mengkonfirmasi bahwa vaksin itu tidak dapat diberikan melalui swab atau menggunakan alat swab test. Kemudian berita hoax lainnya dikutip dari laman website Kominfo, kominfo.go.id. Beredar sebuah unggahan video pada media sosial Facebook yang mengklaim bahwa orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik. Faktanya, ternyata seorang pilot dalam video ini bercerita bahwa dia telah menjadi pilot selama 18 tahun dan harus mendapat vaksinasi COVID-19. Dan itu bukan sebuah pilihan, tapi ultimatum. Dan dalam video itu juga pilot tersebut sekali lagi tidak menyinggung masalah vaksinasi. Nah, itulah teman-teman contoh dari berita hoax atau informasi hoax yang menyesatkan masyarakat secara umum. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita melawannya? Kita kenali dulu. Yang pertama, dilihat dari judul. Berita hoax biasanya judulnya itu provokatif, membujuk orang untuk melakukan sesuatu dan menggiring opini. Nah, lihat ciri-cirinya dari judulnya saja dulu, kemudian kita lihat isinya. Yang kedua, kita lihat alamat URL-nya, alamat situsnya. Kalau media-media yang kredibel, yang terpercaya, semacam berita media online Kompas, Metro TV, TV One, CNN, dan juga Detik, dan lain sebagainya, media-media nasional yang sudah kredibel, mungkin untuk domainnya itu di belakangnya .co atau .com. Nah, kita harus hati-hati melihat URL-nya. Apabila situs tersebut itu blog atau mungkin link yang tidak bisa dipercaya, maka harus hati-hati teman-teman semuanya. Menurut Dewan Pers, di Indonesia terdapat 43.000 lebih yang mengklaim dirinya sebagai media online. Namun yang terverifikasi secara resmi sebanyak 300. Jadi sangat peluang sekali di Indonesia untuk menyebarkan informasi-informasi hoax dari sumber yang tidak terpercaya. Untuk itu kita harus teliti. Yang ketiga, periksa fakta dari informasi ini. Kita lihat judulnya, kita lihat isi beritanya. Apabila terdapat narasumber hanya satu saja, maka itu perlu dipertanyakan. Karena sebuah berita atau sebuah informasi, suatu informasi itu bisa dipercaya ketika ada dua narasumber yang berimbang. Jadi kita mendapatkan informasi penuh ataupun utuh. Yang keempat, cek keaslian foto ataupun video. Bagaimana cara mengeceknya? Untuk foto kita bisa drag and drop, kita tarik ke dalam mesin pencarian Google. Nah, kita cari media-media yang memberitakan foto tersebut yang isinya sama. Bagaimana? Kita lihat isinya, kontennya, kemudian kita bandingkan, kita compare dengan foto yang kita curigai menjadi berita hoax atau informasi bohong. Kemudian kalau video, kita lihat potongan-potongannya, kita lihat editingannya, apakah ini secara utuh atau tidak, ini perlu dipertanyakan. Baik teman-teman, itu tadi cara melawan ataupun menghadapi informasi hoax. Sebagai masyarakat yang cerdas, sebagai masyarakat yang terdidik, kita harus bisa cermat melawan berita hoax dengan cara tadi. Memeriksa faktanya, kemudian jangan langsung menyebarkan.
Teman-teman, bagaimana cara kita melaporkan apabila ini kita curigai menjadi informasi bohong atau informasi hoax? Semua media sosial sudah memiliki fiturnya. Untuk Facebook, gunakan fitur report status. Untuk Instagram dan Twitter juga sama, bisa menggunakan fitur report tweet. Instagram juga ada menggunakan report. Jadi, nanti platform tersebut akan mereview konten yang kita curigai. Apabila informasi ini mengandung unsur-unsur terpenuhi berita hoax atau ujaran kebencian, maka postingan ini akan dihapus. Jadi begitu saja teman-teman cara menghadapi informasi bohong di tengah pandemi. Selain pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, kita juga harus ikut vaksin. Untuk itu, selain itu, informasi-informasi seperti ini sangat membahayakan bagi kita semua. Untuk itu, kita semua harus waspada dan cermat, saring sebelum sharing. Terima kasih, saya Tarto Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.